Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 calon guru penggerak angkatan 9 dari Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Kami akan mempraktikkan proses supervisi akademik berbasis coaching. Assalamualaikum Bu Kulsum. Waalaikumsalam Bu Suci. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu Kulsum. Saya senang sekali ya bertemu dengan Ibu untuk hari ini. Kita akan membicarakan peningkatan keterampilan coaching ya Bu ya, terutama di pra-observasi ini. Nah, saya itu ingin memberi dukungan penuh pada Bu Kulsum. Bagaimana nih saya dapat membantu Ibu dalam proses nanti observasi? Terima kasih Bu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kompetisi inti coaching dalam alur Tirta ini. Oke, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu ya, dalam meningkatkan kompetensi inti coaching. Nah, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan juga mengkomunikasikan rubrik dari penilaian nanti ya. Nanti saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah Ibu nanti proses coachingnya sudah sesuai belum ya dengan alur Tirta. Nah, kemudian juga saya akan mengamati bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot dan kepada coach, sehingga nanti coach meresponnya juga. Nanti saya akan amati respon dari coach terhadap pertanyaan berbobot Ibu. Nah, respon coach tadi mudah-mudahan selaras dengan yang Ibu harapkan. Dan jangan lupa juga Ibu nanti menyesuaikan dengan prinsip coaching ya, yaitu menjaga kemitraan, proses kreatifnya, dan juga sampai memaksimalkan potensi dari coach Ibu. Siap. Ya. Terkait pertanyaan pertama nih ya Bu ya, yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan tentunya dengan presence atau kehadiran penuh ya, serta mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot supaya coaching itu sendiri memunculkan ide-ide kreatifnya untuk dapat menanggulangi permasalahan-permasalahan. Oke, berarti yang ingin Ibu kembangkan itu 3 ya, kompetensi inti sebenarnya, dari mulai tadi present, hadir penuh, kemudian nanti mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari bagian kompetensi tadi, mana yang secara spesifik ingin saya observasi Bu? Yang saya akan munculkan kompetensi ini secara spesifik yaitu dari mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti 2 ya yang ingin Ibu secara spesifik ingin Ibu kenali atau kembangkan. Nah, indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin Ibu dapatkan terhadap proses coaching kali ini Bu, terhadap coach Ibu? Saya ingin coach itu menemukan solusi dan langkah penyelesaian dari permasalahan yang mereka alami. Jadi mungkin permasalahan tersebut bisa diatasi oleh si coach itu sendiri. Oke, baik ya Bu ya. Jadi keberhasilannya itu sampai coach Ibu menemukan solusi dan menemukan ide-ide secara memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach. Terakhir nih Bu ya, apa harapan Ibu dari observasi kita kali ini? Saya harap dengan observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau bermakna sesuai dengan tingkat permasalahannya. Oke, amin ya Bu ya. Semoga nanti setelah proses pra-observasi ini nanti kita akan ada pasca observasi pemberi. Mudah-mudahan saya dapat memberikan umpan balik untuk pengembangan diri Ibu. Demikian ya Bu ya untuk pra-observasinya. Silakan Ibu melaksanakan coaching bersama coachingnya Ibu. Dan kita ngobrol kembali nanti di pasca observasi. Terima kasih Bu. Saya tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana nih, katanya kemarin ada yang mau diobrolkan dengan berkenaan dengan permasalahan Pak Saiful sendiri?
Betul sekali Ibu ya. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya ya. Gini Bu, saya mengalami satu kondisi atau bisa disebut permasalahan ya. Awalnya ini berangkatnya dari program sekolah tentunya ya, yang mana di sekolah saya itu menerapkan sistem KBM yang full day gitu, full day. Tetapi dalam 2 minggu sekarang ada satu hari yang dirubah. Ada satu hari yang dirubah yang mana di hari Jumat itu tidak full day, artinya anak-anak sudah pulang di jam 11 gitu. Berbeda dengan hari-hari yang lain yang mana pulangnya itu jam setengah 3. Nah, permasalahannya di hari Jumat itu diwajibkan untuk dilaksanakan sholat Jumat bagi siswa laki-laki ya, bagi siswa laki-laki. Namun yang menjadi masalah di sini saya mengalami atau menghadapi permasalahan terkait dengan kehadiran siswa yang mengikuti sholat Jumat tersebut gitu. Pada saat full day keseluruhan memang sudah ada juga permasalahan itu, anak-anak tidak hadir secara full gitu ya. Nah, ditambah lagi dengan kondisi yang sekarang, anak itu kan tidak berbarengan pulangnya gitu, sehingga yang dijadwal sholat Jumat pada minggu ini atau pekan ini seolah-olah ikut-ikutan pulang juga ke kelas yang memang tidak ada jadwalnya untuk melaksanakan sholat Jumat di sekolah. Nah, itu yang menjadi kesulitan saya. Jadi bagaimana sih untuk menghadirkan secara penuh gitu ya siswa dalam mengikuti sholat Jumat sesuai dengan jadwalnya. Itu sih Bu yang saya alami permasalahannya gitu. Intinya mungkin ini berkenaan dengan program di hari Jumat ya, yang Ya, pulang betul. mungkin lebih awal. Terus pelaksanaan sholat Jumat pada siswa mungkin berbeda dari sebelumnya ya. Iya Bu, berbeda. Jadi kehadiran siswa itu kurang dari sekitar 50% ya dari yang Kalau dipresentasikan mungkin kurang Iya. kurang dari 50% gitu. Dari jumlah contoh aja yang kelas 7 113 siswa laki-laki gitu ya yang diwajibkan atau terjadwal sholat Jumat di sekolah, yang hadirnya hanya 34. Itu kemarin 34, artinya kan kurang dari 50% gitu. Nanti yang sisanya itu ikutan pulang gitu, ikutan pulang ke kelas yang lain gitu. Nah, dari obrolan yang kita lakukan nih, apa yang ingin didapatkan dari obrolan ini? Saya ingin ya perbincangan ini menghasilkan suatu ide ya bagi diri saya tentunya, bagaimana cara memotivasi anak sehingga dalam pelaksanaan sholat Jumat itu tingkat kehadirannya itu full gitu. Kalaupun tidak bisa full 100%, yang saya targetkan minimal 90% lah gitu ya Bu, 90% dari jumlah siswa. Apa peluang yang dapat dilakukan oleh Bapak supaya tingkat kehadiran siswa tersebut tercapai sesuai yang diinginkan? Kalau berbicara peluang, tentu ada sih sebenarnya ya peluang untuk meningkatkan kehadiran siswa. Salah satunya misalkan saya berkolaborasi dengan guru keagamaan ya. Guru keagamaan mungkin bisa diajak untuk memotivasi siswa dalam pelaksanaan sholat Jumat ya. Karena notabene sholat Jumat kan kegiatan ibadah juga ya. Tentu ada kaitannya dengan guru keagamaan. Nah, dengan cara itu mungkin bisa lebih motivasinya ke anak. Contoh kontekstualnya mungkin dari sisi penambahan nilai dalam mata pelajaran PHI. Ketika anak bisa bertanggung jawab melaksanakan ibadah sholat Jumat sesuai jadwal, mungkin ditambah nilainya di mata pelajaran PHI, itu mungkin peluang-peluang yang bisa meningkatkan kehadiran siswa ya. Kemudian pemberian mungkin bisa diberikan juga reward ke siswa sebagai siswa teladan, mungkin bisa ya, meskipun itu
agak agak riskan juga sih dilaksanakan, karena takutnya nanti anak orientasinya ke penghargaan gitu, bukan atas dasar dirinya sendiri. Tapi meskipun seperti itu, peluang-peluang itu sih ada gitu untuk dilakukan. Mungkin yang saya tangkap nih lebih ke nantinya peluangnya itu ke kerjasama dengan guru PAI Betul. dan memberikan reward ya atas prestasi yang diraih siswa, mungkin ya seperti itu. Nah, dari peluang itu tuh kira-kira skala berapa nih dari mulai ketercapaiannya dari awal sampai sekarang, atau bahkan nanti maksimalnya mau ditingkatkan ke berapa? Kalau berbicara maksimal tentu ya, maksimal itu kita menginginkan yang perfect ya, yang sempurna 100. Tapi saya juga tidak menuntut lebih gitu ya ke anak. 90% juga saya menganggap sudah bagus. Peningkatan yang tadi kurang saja dari 50%, ketika mencapai 90% itu sudah peningkatan yang signifikan gitu ya. Nah, jadi kalau berbicara persentase skala mungkin di angka 9 saya ingin ketercapaiannya, dari yang sekarang mungkin dikatakan 4 gitu ya, ke 9 gitu. Saya inginnya seperti itu. Dari mungkin ke 4 mudah-mudahan bisa terrealisasi ya ke angka 9 itu, mudah-mudahan terimplementasi dengan baik di waktu selanjutnya. Nah, dengan tercapainya, mudah-mudahan tercapai ya, Amin. dari peluang yang ada nih, bagaimana, apakah ada hambatan dalam melaksanakan peluang-peluang tersebut? Berbicara hambatan tentu ada ya. Yang pertama tadi yang menjadi dasar hambatan itu berbedanya jadwal ya, Kalau semuanya bersamaan gitu ya, terjadwalnya satu tingkat kelas 7, kelas 8, kelas 9 mungkin agak lebih mudah dalam penanganannya gitu. Tetapi kalau dalam satu kali sholat Jumat dibedakan ya, kelas 7 dulu, Jumat depan kelas 8, Jumat depan kelas 9. Nah, ini yang kelas 7 kadang-kadang ikut-ikutan pulang gitu, meskipun di jadwalnya. Itu yang hambatan yang pertama yang mendasar gitu. Kemudian hambatan yang kedua itu yang tadi ya, kolaborasi dengan guru PAI gitu ya. Guru PAI di sekolah saya ada 3 orangnya. Mungkin yang menjadi hambatannya proses kolaborasinya itu, apakah beliau mau gitu ya untuk diajak mendisiplinkan anak, memotivasi anak dalam kegiatan ibadah Jumat atau seperti apa gitu. Kadang-kala kan kita nggak tahu ya Bu ya, nggak tahu kondisi pribadi masing-masing. Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Yang pertama tentu kolaborasi ya, yang paling sulit ya untuk hambatannya, kolaborasi dengan guru-guru yang tadi ya, guru-guru agama. Yang pertama tentu saya koordinasi dulu dengan pihak sekolah ya, dalam hal ini kepala sekolah yang memprogramkan sholat Jumat di sekolah, berkoordinasi dengan beliau terkait dengan rencana kolaborasi dengan guru PAI itu. Nah, mudah-mudahan setelah koordinasi dengan kepala sekolah lebih kuat ketika saya mengajak dengan rekan sejawat juga gitu. Nah, mudah-mudahan hambatan yang tadi bisa terselesaikan, dalam arti rekan sejawat ya bisa berkolaborasi gitu dengan adanya kekuatan dari kepala sekolah gitu. Intinya mungkin ya kolaborasi dari teman sejawat dan mungkin dengan kepala sekolah itu sendiri. Iya. Luar biasa nih Pak Saiful, sudah bisa memecahkan masalahnya yang dihadapi dari rencana tadi, ukuran keberhasilannya nih ya, ukuran keberhasilan Pak Saiful sendiri sehingga tercapai yang diharapkan itu seperti apa? Ukurannya tentu dari kehadiran itu sendiri ya. Yang pertama kehadiran yang awalnya saya katakan tadi
kurang dari 50% gitu. Ketika siswa mencapai 90% tingkat kehadirannya pada saat pelaksanaan ibadah sholat Jumat, maka saya menganggap itu suatu keberhasilan yang luar biasa gitu ya. Apalagi kehadiran itu tidak diganti dengan kehadiran di Jumat berikutnya, karena gini, sekarang saya sedang memberikan suatu tanggung jawab ke siswa. Saya juga tidak ingin memberikan hukuman ke siswa ya. Saya memberikan tanggung jawab ketika siswa tersebut tidak melaksanakan sholat Jumat di jadwalnya gitu, maka saya memberikan tanggung jawab untuk melaksanakan sholat Jumat di Jumat berikutnya, mengikuti di jadwal kelas 8. Artinya saya memberikan tanggung jawab gitu ya, memberikan tanggung jawab ke siswa tersebut untuk menggantinya. Justru hal itu sebagai upaya saya untuk menghindari hukuman, tapi lebih ke memberikan karakter tanggung jawab kepada mereka gitu. Berarti nih mungkin secara untuk pertanggungjawabkan lebih ke menggantinya di waktu berikutnya ya. Betul. Oke, bagus sekali nih. Bagaimana dengan komitmen yang dapat dikembangkan untuk supaya tercapai nih apa yang diharapkan oleh Pak Saiful sendiri? Komitmennya tentu melaksanakan program secara continuous gitu ya, tidak pada saat ini saja, tetapi secara berkesinambungan, berkelanjutan. Saya pun sekarang mulai membuat absensi yang terpisah nih Bu ya, membuat absensi yang terpisah, di mana dalam absensi itu hanya ada daftar siswa laki-laki saja, karena memang khusus untuk absensi pelaksanaan sholat Jumat. Nah gitu, artinya saya juga lebih fokus untuk memantau mereka gitu. Secara komitmen saya itu akan terus saya lakukan secara terus menerus, kemudian menjalin komunikasi yang baik yang tadi dengan rekan sejawat gitu ya, terkait dengan pemberian nilai untuk mata pelajaran PAI-nya, agamanya gitu, ketika anak bagus dalam ibadah sholat Jumatnya. Kemudian komitmen untuk memberikan reward ya, memberikan penghargaan, apresiasi kepada anak gitu. Artinya dengan harapan saya mudah-mudahan meskipun awalnya orientasinya mungkin anak ada rewardnya pelaksanaannya, tapi harapan saya ke depannya bukan itu gitu, tapi atas dasar kesadaran sendiri gitu. Jadi itu komitmennya gitu. Iya, bagus sekali Pak Saiful, cara berkomitmennya tersebut tertata secara rapi ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dan apa yang diharapkan tercapai semua. Nah, mudah-mudahan setelah dipraktekkan nih, apa yang Pak Saiful sendiri harapkan dari obrolan atau sharing kita hari ini? Yang saya harapkan tentu saya bisa lebih terbuka ya terhadap peluang-peluang gitu. Artinya ketika sebelum mungkin perbincangan ini saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan gitu terhadap permasalahan ini. Tentu harapan saya setelah melaksanakan perbincangan dengan Ibu ya, tentunya harapan saya lebih membuka diri saya untuk bisa mencari solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Ya, mudah-mudahan nanti setelah dipraktikkan oleh Pak Saiful ada perubahan yang sangat signifikan ya, yang sangat antusias nih saya untuk mendengarkan perubahan-perubahan bagaimana cara menerapkan program-program Pak Saiful sendiri supaya meningkatkan kehadiran di hari Jumat tersebut. Nah, terima kasih nih Pak Saiful untuk Sama-sama Ibu. perbincangan kita hari ini, waktunya dan segalanya mudah-mudahan tercapai ya yang diharapkan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Kulsum. Waalaikumsalam Bu Suci. Terima kasih ya sudah menyediakan waktunya untuk berbincang di pasca observasi ini. Iya, Tadi Ibu sudah melaksanakan proses coaching ya dengan coaching. Iya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih di pasca observasi ini. silahkan. Oke. Pertama, apa saja nih yang sudah tadi Ibu lakukan
terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu, apa saja nih yang sudah tercapai? Di coaching yang barusan saya lakukan, yaitu saya sudah melaksanakan alur tirta secara berurutan dan memberikan pertanyaan yang berbobot agar coach dapat merespon dengan jawaban yang dapat menggali potensinya, sehingga coach menemukan solusi dari permasalahannya dengan memaksimalkan potensinya. Oke, baik ya Bu ya. Berarti Ibu tadi sudah berusaha untuk Iya. sesuai dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu di awal pra-observasi ya. Iya. Nah, baik Bu, di sini saya akan menyampaikan hasil catatan observasi tadi ya. Saya melihat bahwa Ibu pertama dalam proses tirta ini tujuan, kemudian identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sudah dilaksanakan seluruhnya, dan juga sudah mendengarkan aktif ya, agar hadir penuh terhadap tadi coachingnya Pak Saiful ya, sebagai coachingnya. Dan juga Ibu mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, itu ada yang sudah dilaksanakan dan sesuai dengan standar rubrik yang telah kita rujuk tadi ya Bu ya. Nah, bagaimana nih pendapat Ibu tentang hasil tadi pemaparan observasi saya? Aduh, alhamdulillah nih Bu ya, saya ucapkan terima kasih atas umpan balik yang Ibu lakukan. Mudah-mudahan saya menjadi lebih berkembang lagi di proses selanjutnya. Ya, baik ya Bu ya, mudah-mudahan catatan tadi sebagai motivasi Ibu dalam pelaksanaan coaching nanti berikutnya. Namun demikian Bu, saya juga tadi melihat aspek yang masih perlu ditingkatkan ya Bu ya, terutama itu dalam tirta kan seperti air, kita harus mengalir, kemudian pertanyaannya itu harus tetap secara berurutan, yaitu T-nya tujuan, kita harus tujuannya apa nih yang tadi akan dikembangkan, kemudian identifikasi masalahnya, tadi sudah ada juga untuk identifikasi, menyampaikan peluang-peluangnya, kemudian hambatannya sampai ke solusi, dan juga rencana aksi ya Bu ya, yang ketiga urutannya, dan yang keempat itu tanggung jawab sampai kepada komitmen. Mungkin itu yang perlu ditingkatkan, merupakan urutan dari tirta itu sendiri ya Bu ya. Nah, bagaimana nih pandangan Ibu terhadap tadi pandangan saya terhadap pelaksanaan coaching Ibu iya? Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi, mungkin dari segi kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, dan saya akan memberikan kesadaran penuh supaya saya bisa melaksanakan proses coaching tersebut secara lebih terurut, seperti aluran tirta tersebut. Aluran tirta tadi ya, mengalir. Nah, itu merupakan langkah yang baik ya bagi Ibu untuk nanti menyempurnakan kembali. Saya nanti akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi ya Bu ya. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu lebih memahami lagi proses dari tahapan tirta itu sendiri, sehingga saya dapat melaksanakan coaching ini lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Oke, berarti Ibu ingin meningkatkan urutan dari tirta itu sendiri ya. Nah, terakhir ya Bu ya, apa yang Ibu peroleh dari proses tadi coaching dan juga observasi sampai observasi ini? Dan saya mungkin lebih merasa memahami hal-hal atau area di mana saya harus berkembang, dan saya juga berterima kasih nih atas bimbingan dan umpan balik dari Ibu sendiri. Mudah-mudahan saya mendapatkan kemampuan yang lebih maksimal lagi dari proses ini, dan saya mendapatkan apa yang diharapkan oleh semua. Oke, sudah baik ya Bu sebenarnya tadi proses coachingnya. Mudah-mudahan hari ini dengan adanya pasca observasi dan tadi pra observasi kita dapat menuai hasil ya, lebih dikembangkan kembali baik dari segi coachingnya tadi, kompetensi intinya dan lain-lainnya. Nah, kita akhiri ya pasca observasi ini. Mudah-mudahan Ibu selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih.